kalau kita menengok sedikit ke belakang, kira-kira tahun 50-an kurang lebih, maka sejak tahun itu, sejak periode itu, ramai, atau maksud saya sedikit demi sedikit orang mulai membicarakan tentang satu cabang ilmu baru, yaitu ilmu ekonomi Islam, ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Di Indonesia biasa disebut ekonomi syariah, tetapi di luar negeri disebut Islamic Economics. Hampir tidak pernah saya dengar ada istilah syariah ekonomi, tetapi maksudnya sama. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah maksudnya sama. Apakah itu sebenarnya dan mengapa dia muncul? Barangkali dapat dikatakan bahwa kemunculannya itu very timely gitu ya. Sesudah orang itu merasa sedikit demi sedikit mengikuti arus ekonomi yang berlangsung, yang sedang berlangsung, baik kapitalisme maupun sosialisme. Selalu terdapat di sana sini ada kejanggalan, kekurangan, distorsi, dan seterusnya begitu, sehingga muncullah pemikiran itu. Saya sendiri tidak tahu apakah memang dimaksudkan untuk itu kemunculannya pertama di tahun 50-an tahu. Tetapi yang jelas bahwa mulai tahun itu, tahun-tahun 50-an itu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan muncullah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam. Kalau kita ingin melihat sebetulnya ada apa dengan ekonomi Islam dan apa kelebihannya atau perbedaannya dengan yang lain, beberapa hal dapat disampaikan mengenai hal itu. Yang pertama, ekonomi Islam ini sebetulnya adalah ekonomi sektor real. Ini yang pertama. So, semua transaksi di dalam ekonomi Islam harus dijamin dengan underlying output. Bahkan tidak saja underlying output, melainkan juga underlying transaction. Itu boleh dikatakan bahwa 1 rupiah yang mengalir mesti diimbangi, harus diimbangi dengan 1 rupiah output. Tidak bisa mengalir saja ya, rupiah melontar ke sana kemari dalam bentuk, sekarang berbentuk rupiah, besok berbentuk dolar, besok berbentuk surat berharga dan seterusnya begitu. Yang itu akan menyebabkan terjadinya seperti yang sekarang ini sama-sama kita alami, bubble economy, perekonomian buih, perekonomian busa, perekonomian yang menipu. Tidak, underlying output adalah kewajiban. Ini didasarkan kepada firman Allah dalam Quran yang tersebut di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Dari ayat itulah kemudian para ahli ekonomi Islam merumuskan bahwa there must be underlying output in every transaction. Harus ada underlying output dalam semua transaksi. Ini yang pertama. Dengan basis yang pertama ini, kita dapat mengerti bahwa apa yang dirindukan oleh semua ahli ekonomi konvensional sejak zaman dulu sampai sekarang, yaitu bersama-samanya sektor real dan moneter akan tercapai dengan sendirinya. Dalam prakteknya sekarang ini, ekonomi konvensional kelabakan ya, dalam tanda petik kelabakan untuk menyamakan dua sektor ini yang tidak pernah sama. Selalu diadakan upaya ini dan itu agar ini sama. Dan hasilnya krisis ekonomi. Hasilnya inflasi dan pengangguran terus tetap menjadi hantu di seluruh dunia. Ekonomi Islam mengharuskan bahwa semua aliran uang harus dilandasi dengan underlying output. Ini menyebabkan sektor real dan moneter pasti akan selalu bersama-sama. Dengan sendirinya, dengan otomatis, seperti built-in mekanisme begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, pendefinisian barang dan jasa. Oleh karena Islam itu mengenal halal dan haram, berbeda dengan yang lain yang tidak ada halal, tidak ada haram. Islam itu mengenal halal dan haram, baik halal haram dalam bentuk barang maupun jasa, maupun amal-amal perbuatan yang lain. Ada halal dan haram, maka akibatnya ada barang-barang yang selama ini dikenal sebagai barang dagangan, komoditi, menjadi tidak ada sama sekali dalam ekonomi Islam. Ambil contoh yang paling populer, yang paling gampang, yang semua orang bisa mengetahui, yaitu babi, daging babi. Kita sama-sama tahu bahwa daging babi itu haram menurut aturan Islam.
maka babi itu digolongkan sebagai bukan barang dan bukan jasa, bukan barang dagangan. Dan yang terakhir, landasan ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang pendek ini adalah bahwa produksi, konsumsi, dan distribusi dilakukan bukan karena mampu, tetapi karena diizinkan, karena dihalalkan. Contoh yang barusan saja saya ambil, sekarang saya ambil lagi. Daging babi, saya pun mampu membelinya, tapi saya tidak membelinya bukan karena saya tidak mampu, tetapi karena tidak diperkenankan. Ini akan menyebabkan pilihan-pilihan antara barang yang menimbulkan disutility akan tersingkir dengan sendirinya. Kita tahu bahwa disutility atau yang mengurangi utilitas, mengurangi manfaat, mengurangi guna, ya, itu pun diperdagangkan dalam perekonomian yang kita alami sehari-hari. Dalam ekonomi Islam itu akan tersingkir dengan sendirinya. Dengan demikian, maka kita dapat sampaikan kesimpulannya ya. Ini sekedar sedikit dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah sektor moneter dan sektor real akan berjalan selaras dengan sendirinya secara otomatis apabila ekonomi Islam ini yang dipraktekkan. Yang kedua, apa saja transaksi yang menimbulkan disutility akan juga secara otomatis tersingkir, sehingga yang muncul di masyarakat, yang beredar di masyarakat hanya yang menimbulkan utility saja, yang dalam istilah ekonomi Islam disebut maslahah, kebajikan, kebaikan, dan seterusnya.